Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Ahmad Faizin. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Samarinda, angkatan tahun 2020. Berdiri saya di sini untuk menjelaskan suatu materi mengenai landasan pendidikan dan asas-asas pendidikan. Sebelum itu, mari kita mengetahui apa itu landasan pendidikan itu sendiri serta asas-asas pendidikan itu sendiri yang terbagi beberapa macam. Ada landasan pendidikan terbagi menjadi beberapa macam dan asas-asasnya pula. Yang pertama, saya akan menjelaskan landasan pendidikan. Yang pertama yaitu landasan pendidikan sebagai pijakan yang menjadi pegangan dalam setiap kegiatan pendidikan, dasar analisis kritis terhadap kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Macam-macam dari landasan pendidikan. Yang pertama, landasan filosofis berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, menelaah masalah pokok dalam pendidikan, apa itu pendidikan, mengapa pendidikan, apa tujuan pendidikan, dan lain-lain. Kemudian ingin mengetahui bagaimana manusia memikirkan kehidupan secara keseluruhan, apakah kehidupan yang baik, dan bagaimana pendidikan dapat membantu mencapainya. Landasan sosiologis merupakan peristiwa sosial yang berlangsung dalam latar interaksi sosial, upaya dan proses saling mempengaruhi antara individu yang terlibat di dalamnya. Ingin mengetahui bagaimana dampak masyarakat pada pertumbuhan anak, apakah kekuatan belajar di luar sekolah, contohnya keluarga dan lingkungan masyarakat, termasuk pengaruh TV, game, dan sebagainya. Kemudian tempat bertumpu dalam menentukan, mengarahkan, dan mengembangkan kebijakan serta praktik pendidikan. Kemudian ada landasan legalistik atau landasan hukum. Pertama, menghindari benturan kebutuhan dalam kebijakan dan praktik pendidikan. Hak dan kewajiban pelaku pendidikan terpelihara. Kemudian perlindungan hukum bagi penyelenggara pendidikan. Kemudian landasan kultural. Pendidikan bagian dari peristiwa budaya. Kemudian pendidikan dilestarikan dan dikembangkan melalui pendidikan. Kemudian pendidikan diselenggarakan menyesuaikan budaya setempat. Kebijakan dan pengembangan pendidikan harus memperhitungkan faktor sosial budaya agar tidak menimbulkan kegoncangan budaya. Jadi dalam landasan kultural itu dalam pola pendidikannya harus menyesuaikan dengan keadaan dan adat istiadat yang ada dan kebudayaan yang berada pada suatu tempat tersebut untuk menyesuaikan agar tidak terjadinya suatu tabrakan antara masuknya pendidikan dengan yang berlawanan dengan kebudayaan setempat. Kemudian landasan psikologis, pendidikan melibatkan aspek kejiwaan manusia. Maksud dari itu adalah pendidikan itu memasuki kejiwaan manusia yang bersangkutan ke dalam jiwa manusia tersebut. Landasan psikologi tertuju pada pemahaman manusia berkenaan dengan proses belajar manusia, ingin mengetahui khususnya apa yang terjadi apabila belajar terjadi dan apa yang harus dilakukan seorang untuk menjadikan belajar terjadi setiap hari di dalam kelas.
Kemudian landasan ilmiah dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek merupakan bagian utama dalam pendidikan. Maksudnya dalam dunia globalisasi sekarang, iptek termasuk dari perkembangan globalisasi, karena semakin majunya suatu negara, teknologinya pun akan sangat menunjang untuk jalannya pendidikan. Kemudian pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengembangan iptek. Kemudian yang ketiga, perkembangan iptek harus diakomodasi dalam pendidikan. Kemudian landasan ekonomi. Penyelenggaraan pendidikan dipengaruhi dengan ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Kemudian perkembangan ekonomi berpengaruh pada penyelenggaraan pendidikan, misal pendidikan sistem ganda atau kerjasama SMK dengan suatu dunia industri. Kemudian landasan sejarah atau landasan historis. Sejarah penuh dengan informasi yang mengandung kejadian, model, teori, konsep, praktik, cita-cita moral, dan lain-lain. Digunakan untuk membuat arah pemikiran maju ke depan. Jadi maksudnya dalam landasan pendidikan historis ini menggunakan sejarah tidak untuk dilupakan, namun dikenang untuk dapat membuat pemikiran maju ke depan, untuk memberi suatu pengalaman dari sebuah masa lalu tersebut atau sejarah. Ingin mengetahui bagaimana pemikiran para pendahulu kita dari masa ke masa tentang pendidikan. Nah, dari sini juga dapat dijelaskan seperti dari masa Orde Lama ke Orde Baru, kemudian pada masa reformasi seperti saat ini yang kita rasakan pada tahun 2020 ini. Tentunya lajur pendidikan memiliki kurikulum dan standar pendidikan masing-masing. Seperti pada zaman Orde Baru dan Orde Lama, kemudian hingga reformasi, tentunya memiliki kualitas dan standar pola pikir pendidikannya berbeda-beda, karena semakin majunya zaman semakin maju pula pola pikir seseorang. Kemudian landasan religius. Pembentukan karakter dan mental merupakan bagian proses pendidikan. Maksud dari poin tersebut, proses pendidikan dapat dibentuk dari karakter dan mental. Jadi maksudnya adalah karakter dan mental dapat menjadi sumbangsih yang besar dalam proses pendidikan. Agama menjadi kontrol dalam pembentukan karakter dan mental peserta didik. Kemudian dari pembentukan karakter dan mental muncullah agama sebagai kontrol dari jalannya proses pendidikan tersebut. Kemudian ingin mengetahui bagaimana nilai-nilai religius dapat selalu menjiwai proses pendidikan. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua mengenai asas-asas pendidikan. Asas-asas pendidikan, ketentuan yang harus dipedomani atau menjadi pegangan dalam melaksanakan pendidikan agar tercapai tujuannya dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian asas-asasnya terbagi seperti contohnya asas semesta menyeluruh dan terpadu, asas pendidikan seumur hidup, asas tanggung jawab bersama, asas manfaat adil dan merata, dan lain-lain. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 3 Pasal 4 ada 6 prinsip penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis
dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Maksud dari poin tersebut, pendidikan menyesuaikan dengan adanya menjunjung tinggi suatu HAM dan nilai keagamaan dan nilai kultural atau kebudayaan itu bersatu padu untuk adanya keselarasan agar tidak terjadinya suatu tabrakan dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Kemudian yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kemudian yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, ada pendidikan diselenggarakan dengan mengembang budaya, mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung segenap warga masyarakat. Maksud dari poin tersebut bisa diambil sebuah contoh, yaitu contoh dari poin tersebut adalah seperti mengadakan suatu pembelajaran massal di dalam suatu daerah masyarakat, yang mana ada yang mengajarkan membaca, menulis, berhitung untuk menyebarluaskan pendidikan di daerahnya. Kemudian yang terakhir, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi dan kurangnya kelancaran dalam berbicara, mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.